Perkenalkan, nama lengkap saya Farida Dapa, NPM 217100210012. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 8 dengan topik manusia dan lingkungan. Membahas tentang manusia berarti membahas tentang kehidupan sosial dan budayanya, serta segala aspek yang menyangkut manusia dan lingkungan serta menyeluruh. Menurut Aristoteles mengatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh aspek geografis dan lembaga politik. Poin yang pertama, hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hubungan dengan lingkungannya, kecuali manusia tersebut sudah meninggal. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih penting dan kompleks. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Lingkungan dapat pula berbentuk lingkungan fisik dan non-fisik. Yang termasuk dalam lingkungan fisik yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sedangkan yang termasuk dalam lingkungan non-fisik adalah lingkungan sosial budaya dan yang ada di sekitarnya. Lingkungan sosial budaya adalah tempat berlangsungnya kegiatan suatu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatannya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Lingkungan memberikan sumber-sumber penghidupan manusia. Yang kedua, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Dan yang ketiga, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Yang keempat, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya. Poin yang ke-B, kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Poin yang 1, hubungan lingkungan dengan kesejahteraan. Lingkungan memberikan makna atau arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kesejahteraan hubungan manusia dengan lingkungan. Pengelolaan lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Yang kelima, melindungi negara terhadap dampak negatif atau dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Poin yang kedua, hubungan manusia dengan lingkungan kesejahteraan. Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar atau set pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sarana pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Hal-hal yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi yang pertama, aspek kualitas penduduk.
Yang kedua, mencakup tingkat kependidikan. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, etos kerja. Dan yang kelima, kepribadian. Perubahan lingkungan sebagai akibat tindakan manusia tidak jarang memberikan dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya meniadakan daya dukung lingkungan itu sendiri, tetapi juga memberikan risiko bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup merupakan problematika besar yang dialami umat manusia sekarang ini. Bahkan isu tentang lingkungan hidup merupakan satu dari 3 isu global dewasa ini, yaitu isu tentang HAM, demokrasi, dan lingkungan. Beberapa problema lingkungan hidup dewasa ini antara lain pencemaran, yang kedua masalah kehutanan, yang ketiga erosi dan banjir, yang keempat tanah longsor, yang kelima menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca, yang keenam penyakit yang disebabkan lingkungan yang buruk seperti gatal-gatal, batuk, infeksi saluran pernapasan, diare, dan tipes. Poin yang ke-C, problema lingkungan hidup, lingkungan sosial budaya dan yang dihadapi masyarakat. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem dan tata cara ruang atau peruntukan ruang. Lingkungan sosial seorang manusia adalah individu lain atau kelompok individu dengan segala aktivitas dan peranata yang dibentuknya. Poin yang pertama, interaksi dalam lingkungan sosial, yaitu interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara perorangan, antara kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, dan pertikaian. Akomodasi sebagai proses penunjukan pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan, yaitu usaha mencari kestabilan. Yang kedua, peranata lingkungan sosial. Peranata sosial menunjukkan pada sistem pola-pola resmi yang dianut oleh warga masyarakat dalam berinteraksi. Peranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mandat guna memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Sistem norma khusus sebagai sistem aturan-aturan, artinya perilaku pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Contohnya, permainan silat yang diperagakan anak-anak sekolah yang sedang istirahat dan pertandingan silat dalam suatu kejuaraan. Kehidupan masyarakat memiliki beragam peranata. Makin besar dan kompleks dalam kehidupan masyarakat, makin banyak jumlah peranata yang ada. Ragam peranata yaitu peranata untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Yang kedua, peranata ekonomi. Yang ketiga, peranata pendidikan. Misalnya, modal pendidikan, jenjang pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan perpustakaan. Yang keempat, peranata ilmiah, antara lain metodologi ilmiah, penelitian, dan pengukuran. Lembaga sosial merupakan suatu bentuk kelompok atau perkumpulan sosial yang khusus. Lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia, dan lembaga sosial memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat yang bertingkah laku dalam menghadapi masalah. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga, problema dalam kehidupan sosial. Problem sosial merupakan suatu permasalahan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problem-problem sosial timbul dari berkekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Problema sosial yang terjadi dihadapi masyarakat banyak ragamnya. Faktor-faktor penyebabnya
maka problema sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, problema sosial sebagai faktor ekonomi. Yang kedua, problem sosial karena faktor biologis. Yang ketiga, problem sosial karena faktor psikologis. Yang keempat, problem sosial karena faktor kebudayaan. Terus poin yang ke-D, isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa umumnya merupakan isu global yang menjadi perhatian umat manusia di dunia. Tidak hanya dihadapi oleh berbagai wilayah atau negara tertentu, tetapi melanda berbagai belahan dunia. Berikut ini merupakan isu global mengenai lingkungan dan mengenai kemanusiaan. Poin yang pertama, isu tentang lingkungan. Poin 1, kekurangan pangan. Pangan merupakan komoditi penting dan strategis karena pangan adalah kebutuhan manusia yang hakiki. Yang kedua, poin yang ke-B, kekurangan sumber air bersih. Air bersih merupakan sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup, terutama manusia. Air dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, terutama untuk minum. Poin yang ke-C, polusi dan pencemaran. Polusi atau pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu penyebab lingkungan hidup tidak dapat berfungsi secara alami. Poin yang ke-D, perubahan iklim. Pemanasan global memicu terjadi perubahan iklim akibat adanya perubahan iklim antara lain. Yang pertama, panasnya suhu menimbulkan banyaknya wabah penyakit. Yang kedua, berkurangnya ketersediaan sumber air bersih karena kekeringan. Yang ketiga, gagal peraneka cuaca tidak mendukung. Yang keempat, wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau terancam tenggelam. Poin yang kedua, isu tentang kemiskinan. Yang A, kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan berbagai keadaan atau keadaan hidup. Yang kedua, poin yang ke-B, konflik dan perang. Konflik yang berasal dari bahasa Latin yaitu configur yang berarti memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Biasa juga disebut dalam bentuk kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Poin yang ke-C, wabah penyakit. Wabah adalah kejadian yang berjangkit suatu penyakit yang menular dalam masyarakat yang berjumlah penderitaannya meningkat secara nyata, berlebihan keadaan dan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Sumber penyakit berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda yang mengandung wabah penyakit. Penyakit yang mewabah sekarang dapat dengan cepat menembus batas-batas wilayah. Penyakit hanya melanda sebuah negara atau suatu kawasan, namun dengan cepat menyebar ke negara lain di bumi, seperti penyakit virus polio, corona, flu burung, demam berdarah, dan Ebola. Demikian hasil presentasi dari kelompok 8. Sekian dan terima kasih.